Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kemarin, malam pertama daripada awal Ramadan, kita sempat membahas tentang niat puasa. Maka sudah kita uraikan tentang daripada niat puasa tersebut. Kemudian malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah niat tersebut, yaitu akmalun niyah, paling sempurnanya orang itu berniat seperti apa, yaitu ayat pada mustahdiran biqalbihi, yaitu dia hendaknya melafadzkan niatnya tadi, kemudian hadirnya hati dia ketika melafadzkan niat tadi. Artinya lisan berbicara, mengucapkan niat tadi, melafadzkan niat tadi, hatinya juga ikut baca. Jadi dua-duanya double, masuk dua-duanya. Ini paling sempurnanya niat. Kalau nggak bisa seperti demikian, lafadzkan dulu, nanti baru dalam hati. Atau nggak usah dilafadzkan, langsung hati aja juga sah niatnya. Tapi yang afdal itu lisannya menyebut niat tadi, melafadzkan niat tadi, hatinya juga ikut baca, yaitu nawaitu shauma gadin. Ini kan kita melafadzkan nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri ramadan li hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu lisan melafadzkan namanya. Nah, kemudian yang paling sempurnanya tadi, tidak hanya lisannya membaca, tapi hati juga ikut mengiringi di dalam kalimat tadi. Apa yang kita ucapkan itu akmalun niyah, paling sempurnanya kita berniat puasa. Jadi dua-duanya, lisannya sama hatinya juga ikut baca. Itu paling sempurnanya niat. Itu pembahasan masalah niat. Kemudian bab berikutnya adalah syurutus sihhatis shaum, syarat-syarat sahnya puasa, ya. Ini yang perlu kita ketahui, ada syarat-syarat kesahan atau keabsahan puasa kita. Perlu diketahui yang pertama, ya, idza tawaffarat hadhihi syurut sahhas shaum. Jikalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka sahlah puasanya. Yang pertama al-Islam, ya. Ayustaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Pertama, syarat sahnya puasa itu harus orang Islam. Disyaratkan Islamnya di sini, hendaknya Islamnya itu seharian penuh. Dari tulu'ul fajar, dari subuh, ya, dari sudah dia berniat sampai maghrib, sampai berbuka, itu disyaratkan harus dalam keadaan Islam. Falau irtadda lahdah wahidatan batala shaumuhu. Kalau di tengah-tengah puasa dia itu murtad, ya, murtad, maka batal puasanya. Mungkin di tengah-tengah hari, tengah-tengah puasa dia murtad, maka batalah puasanya.
Jadi harus dalam keadaan Islam sepenuhnya, seharian. Mungkin murtadnya dengan kalimat-kalimat melecehkan Al-Quran, tidak percaya sama Al-Quran, tidak percaya dengan hadis, termasuk murtad. Maka batal puasanya. Makanya hati-hati kalimat-kalimat yang bisa melecehkan Al-Quran, yang nggak percaya sama Al-Quran, yang nggak percaya sama hadis, ini bisa murtad. Itu bisa membatalkan puasa kita. Jadi Islamnya harus seharian penuh. Dari awal dia niat sampai berbuka puasa harus dalam keadaan Islam. Ini syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua, al-akal. Orang yang melakukan puasa ini harus berakal. Artinya dalam keadaan berakal, sehat. Di sini akan dijabarkan, diuraikan, fayushtaratu ayyakuna akilan. Hendaknya dia itu berakal, mumayyizan jami'an nahar. Berakalnya itu dari awal dia niat juga, dari subuh sampai terbenam matahari sampai berbuka, dia harus dalam keadaan akil, berakal. Ingat, kada lali, tidak lali, ya. Walau junna walau lahdatan wahidatan batala saumuhu. Kalau dalam keadaan siang hari dia berpuasa tadi, gila sesaat, sebentar saja gilanya, berarti kan tidak berakal lagi kan. Orang gila kan nggak berakal lagi, hilang akalnya sudah. Walaupun gilanya sesaat, sebentar sekali, batala saumuhu, maka batal puasanya. Puasanya. Siapa tahu kan di tengah-tengah hari puasa gila, sebentar kemudian sadar lagi, maka puasanya tadi batal. Wa ammal igma wa syukru fasyati tafsiluhu fi mubtilati shaum. Adapun pingsan, mabuk, itu akan datang nanti penjabarannya ya setelah pembahasan ini. Agak panjang sedikit pembahasannya, akan dibahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, ada sendiri babnya nanti di belakang. Yang penting ini dulu, berakal dulu syarat. Yang kedua, orang melakukan puasa. Kalau dia berakal berarti sah puasanya, kalau gila tidak sah puasanya. Yang ketiga syaratnya adalah annaka minil haid wan nifas, bersih daripada darah haid dan nifas. Ini bagi perempuan, laki-laki enggak masuk di sini. Ya. Bersih daripada haid dan nifas. Kalau dia masih dalam keadaan haid, maka tidak boleh berpuasa. Puasanya haram dan tidak sah puasanya. Begitu juga orang yang nifas, nggak boleh puasa, puasanya haram. Dan tidak sah puasanya. Maka disyaratkan perempuan ini bersih daripada haid dan nifas itu jami'an nahar, sama dari awal fajar sampai terbenam matahari harus bersih daripada haid dan nifas. Kalau dia mengeluarkan darah haid itu di siang hari ketika dia saat berpuasa atau hampir berbuka keluar darah haid, batala saumuha, maka batal puasanya. Kurang 5 menit berbuka, misalkan kurang 5 menit atau 10 menit bunyi beduk maghrib, adzan maghrib, belum sampai berbuka masih keluar darah haid, maka batalah puasanya. Akan tetapi disunahkan bagi perempuan tadi yang batal ketika mengeluarkan darah haid,
ketika di tengah-tengah puasa disunahkan baginya itu imsak, nggak makan nggak minum sampai orang berbuka juga. Tetap disunahkan dia mencegah makanan dan minuman tidak dimakan, tidak masuk ke perutnya seperti orang halnya yang sedang berpuasa. Jadi disunahkan imsak, tidak makan dan tidak minum sampai menjelang orang-orang berbuka puasa. Itu disunahkan ya. Jadi sucinya itu harus betul-betul seharian penuh, tidak keluar dari haid. Bila keluar walaupun sedikit, walaupun hampir berbuka, maka batalah saumuha, maka batalah puasanya. Kemudian yang keempat syaratnya al ilmu bikaunil waqti qabilan nisom. Mengetahui, yang keempat syaratnya adalah mengetahui memang waktu itu diperbolehkan puasa. Memang waktu itu memang waktu untuk puasa. Dia harus mengetahui itu. Seperti halnya puasa Ramadan. Sudah tahu kita bulan Ramadan memang ini bulan puasa. Bulan yang diwajibkan kita berpuasa, ataupun puasa sunnah. Senin Kamis, ya. Kita tahu itu memang disunahkan puasa, harus mengetahui keberadaan puasa itu. Dia harus mengetahui, seperti puasa Ramadan ataupun puasa sunnah-sunnah yang lain. Ada yang puasa itu yang dilarang, yang puasa itu nggak boleh, seperti puasa di hari 2 hari raya, itu nggak boleh puasa. Ayam tasyrik itu nggak boleh puasa, ya. Atau 15 hari separuh terakhir dari bulan-bulan Syaban itu tidak boleh puasa. Nah, itu nggak boleh puasa kita di situ. Hal-hal yang dilarang untuk berpuasa. Yang penting syarat yang keempat ini mengetahui terhadap puasa itu dibolehkan, ya, diterima puasa di situ. Artinya memang untuk berpuasa di situ, baik itu puasa fardu ataupun puasa sunnah, harus mengetahui. Kalau tidak mengetahui, asal puasa saja, seperti melakukan puasa di hari 2 hari raya, berarti kan ini nggak tahu namanya. Itu hal yang dilarang, berpuasa di hari raya. Hari raya Idul Fitri kah? Hari raya Idul Adha kah? Itu nggak boleh, berarti nggak mengetahui dia boleh atau tidaknya. Atau di hari ayam tasyrik, itu nggak boleh. Kenapa dia masih melakukan puasa di situ? Berarti dia nggak mengetahui keberadaan puasa tersebut seperti apa, apakah boleh puasa di situ apa tidak. Nah, syaratnya di sini, makanya hendaknya mengetahui keberadaan puasa tersebut, boleh apa tidaknya. Itu syarat yang keempat, ya, syarat kita melakukan puasa. Kalau 4 syarat ini terpenuhi, insya Allah dan pasti sah puasanya. Itu pembahasan kita pada malam hari ini. Nanti malam-malam berikutnya kita akan membahas juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.